selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami sapa dulu di sini hadir di dalam acara konferensi pers yang digelar oleh Tikus Band terkait perlarangan menyanyikan lagu Gus Plus. Mungkin sebelum ke konferensi pers kita ingin nanya-nanya dulu nih ke Tikus Band. Persiapan untuk tur kota ya. Iya, kayaknya sibuk banget nih Bang. Gimana Bang? Ya, terima kasih buat Bang Haris, juga terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini Bang ya, dalam rangka ya ngobrol-ngobrol lah ya. Untuk apa tadi? 10 kota ya. Iya, 10 ya, kita kota, baru 2 kota ini, Medan dan Pekanbaru. Insya Allah tanggal 7 di Tangerang, kemudian Lampung, terus Bekasi, Kerawang, Semarang, Malang, Makassar. Ini hadir semua ya? Hadir. Om Agusta. Sonil ya. Iya. Jarang-jarang saya bareng-bareng sama gini nih. Iya. Dari dulu sampai sekarang masih awet aja, Bang. Kenapa tuh? Iya. Masih muda. Masih ganteng. Iya, masih ganteng. Iya, nyaru lah nyamar. Oh gitu. Iya. Begitu, dan di samping beliau ada selaku kuasa hukum dari Tikus Band, yaitu Bang, selamat sore Bang Roland. Ya. Bang Marulam. Bang Marulam. Kita panggilnya Bang Ulam aja ya, Bang? Iya. Bang Ulam biasanya lebih populer. Nah, beliau ini termasuk komisioner dari LMKM dari tahun berapa Bang? Untuk periode 2019-2024. Iya. Yang menaungi LMKM menaungi apa Bang? Ya, LMKM itu kan tugasnya untuk beregulasi, beregulasi, di bawahnya juga ada LMK. Mungkin langsung dan juga tak lupa juga kami ucapkan kepada teman-teman media yang hadir hari ini, terima kasih, selamat sore. Langsung aja kali Bang ya, mungkin kepada tim kuasanya Bang Morola untuk terkait dengan pelarangan dari pihak keluarga Gus Plus kepada Tikus Band untuk membawakan lagu-lagu Gus Plus. Seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin kalau saya tidak ke situ untuk bicaranya, jadi biar dari pihak yang bersangkutan, dari Mas Agusta dan teman-teman, apabila nanti membutuhkan penjelasan secara hukum mungkin bisa ke saya, begitu. Boleh ya? Oke, ya, terima kasih Bang. Ya, mungkin langsung aja Om Agusta. Iya, untuk mempersingkat waktu ya. Saya bacakan sedikit rilis dari kami ini ya. Saya Agusta, ya, pimpinan dan sekaligus bapak ya dari 3 personel Tikus ya, memperhatikan satu video yang tertanggal 23 September 2023, 22 September 2023, di mana di dalam video tersebut hadir David Kuswoyo yang menyatakan mewakili keluarga almarhum Pak Yon Kuswoyo, 2 Daman Kuswoyo yang menyatakan diri mewakili keluarga almarhum Tan Kuswoyo, 3 Riko Muri yang menyatakan diri mewakili keluarga almarhum Pak Muri, 4 Sari Kuswoyo menyatakan diri mewakili keluarga dari Pak Yon Kuswoyo. Nah, kesemuanya itu di video itu menyatakan bahwa mereka telah menerima mandat ya, dan kemudian menyatakan bahwa terhitung tanggal 22 September itu 2023, keluarga besar Gus Plus melarang dan tidak memberikan izin pada band Tikus untuk membawakan karya cipta dari Gus Plus. Itu ya, di video itu sama-sama kita lihat, kami juga simak di situ ya. Ya, kami tidak mengetahui latar belakang ya, yang membuat dibuatnya video itu ya. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa tindakan menyanyikan karya-karya Gus Plus di berbagai acara selama ini adalah suatu bentuk apresiasi dan hormat kami sebagai kelompok performer panggung
ya, performa panggung yang kami ini juniornya ya, artinya bukan band junior, masih juniornya kepada seniornya yaitu Kus Plus ya, kepada para senior kami ya. Khususnya saya, Agusta, telah banyak belajar dari senior, yaitu Kus Plus. Ya. Karena alasan menghargai dan atau menghormati senior Kus Plus tersebut, maka Tikus Band selalu menjalankan konsep royalti kepada pencipta sesuai sistem dan atau ketentuan hukum yang berlaku ketika perform. Itu mungkin jawaban yang sementara dari kami ya di situ. Sampai di sini saya lempar lagi kembali ke Bang Ari. Oke, terima kasih Bang Agusta. Berarti tidak ada masalah ya, masalah. Oh, Gitu ya. Saya nggak ngomong ada masalah ya. Cuma ini kan kami nggak tahu sebenarnya permasalahan yang video itu dibuat karena apa. Intinya ya, karena apa? Kan beredar macam-macam tuh. Itu tadi ya. Kami nggak tahu, tapi kami menduga-duga nih bahwa tayangan video di Facebook saya itu. Nah, jadi ada di Facebook saya, jadi bisa dilihat teman-teman kalau buka Facebook saya Agusta D Marsal gitu. Itu yang kami beri judul obrolan santai dan sarapan pagi lanjut senam SKJ bersama petinggi-petinggi TNI di sana ya. Itu ada videonya, bisa dilihat. Nah, di dalam obrolan itu benar video tersebut adalah mungkin pemicu larangan kalau menurut yang kita baca ya. Maka kami perlu menjelaskan sebagai mana di bawah ini ya. Obrolan berdurasi 1 menit 59 detik tersebut adalah obrolan santai antara senior yaitu petinggi TNI itu, karena yang bersangkutan telah pensiun pada hari itu ya, pada besoknya karena usia pensiun ya. Dengan para junior, ada junior tuh kami sebagai orang-orang muda itu seperti wejangan gitu ya. Dalam hal ini kami personil Tikus, bahkan saking juniornya anak kami yang kecil ini si Tara ini ada di video itu. Kita mendengarkan bareng-bareng wejangan dari beliau itu ya. Juga ikut mendengar karena saya pikir anak kecil itu juga perlu mendengar wejangan dari seorang tokoh TNI yang udah 36 tahun berkarya ya. Itu sih inti dari obrolan di situ ya. Terus tokoh TNI yang sangat senior itu sangat menceritakan pengalaman dan berusaha memotivasi kami di obrolan itu ya. Motivasi kami semua yang pada intinya harus bekerja maksimal. Prinsip di bukunya beliau juga saya baca bahwa berikan yang terbaik. Nah itu mencontohkan dirinya yang maksimal, produktif bekerja, mengabdi pada negara selama 36 tahun. Beliau menceritakan bahwa dirinya adalah prajurit TNI yang paling lama produktif di TNI, yaitu 36 tahun ya. Belum ada yang seperti beliau. Jadi ketika beliau ngomong, beliau bicara apa sih, kami memperhatikan dan pengen belajar dari apa yang disampaikan beliau di situ. Pada menit ke 1 menit 44 detik, setelah sekian hening, secara spontan tiba-tiba beliau mengeluarkan kata-kata gini. Ini mungkin ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang belum baca bisa, itu ada di Facebook saya, saya nggak hapus aja ya, biar orang-orang lihat. Jadi di menit 144 beliau bilang, tapi jangan sampai seperti Kus Plus. Dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang titik-titik itu obrolan nggak jelas ya, nggak jelas dia bilang. Anak-anak itu rasanya apa ya? Lah ya itu sayang, karena itu aset, itu obrolan itu. Nah di situ di video itu saya belajar dari situ. Ya, kami tidak begitu jelas yang dimaksudkan oleh beliau, ucapan beliau itu, ya. Kami tidak jelas beliau kalimat yang ditempatkan tersebut, disampaikan tersebut. Tetapi kami sebagai junior, artinya sebagai orang muda, ya, menghormati seniornya bicara kan. Jadi hanya ingin menerima didikan atau ujangan yang disampaikan oleh senior itu, tokoh itu ya. Oleh karena itu kami dengan spontan menyatakan, kita belajar dari situ. Itu videonya cuma di situ. Yang kami menduga-duga itu yang menjadi pokok beberapa kemudian ada muncul video itu. Mungkin kalau
kalaupun ada kata lupa ya yang kami ucapkan di situ, maka kata tersebut perlu dipahami sesuai konteks pembicaraan saat itu ya. Terlebih dahulu sebelum melakukan penafsiran-penafsiran yang mungkin dapat mendiskreditkan salah satu pihak, kami mengucapkan kata tersebut hanya dalam konteks bahwa kami sebagai junior, sebagai orang yang belajar, yang bersedia tanggap menerima didikan dari senior, sehingga tidak boleh melupakan atau didikan apapun dari para senior. Maksudnya apa yang disampaikan di sana, di video itu ya. Nah, oke ya. Tikus Band adalah band profesional ya, yang selalu mau belajar dan terus belajar. Latihan keras demi menambah skill tentunya adalah bekal kami menghibur penonton hingga sekarang. Saat ini Tikus Band telah mampu membawakan lagu-lagu yang bukan hanya karya Kus Plus ya, dan tetap dapat menghibur penonton dengan karya-karya cipta sendiri dan juga pencipta lain. Ya, sekarang ya. Pokoknya kita membawakan lagu-lagu lain selain lagu Kus Plus juga. Namun demikian, Tikus Band akan tetap patuh pada ketentuan royalti yang berlaku di Indonesia. Sehingga kami berharap pembayaran royalti dari setiap pertunjukan Tikus Band akan tetap didistribusikan kepada pencipta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu dari kami. Saya kira cukup Bang ya. Ya. Terima kasih. Bisa tambahkan Ya, sebentar. silakan. Jadi pertama saya perlu luruskan bahwa saya ada di sini bukan sebagai komisioner LMKN. Ya, memang saya komisioner LMKN 2019-2024, tapi juga kita juga sama-sama tahu fakta bahwa sekarang juga ada komisioner LMKN yang lain 2022 sampai 2025. Jadi saya tegaskan di sini saya adalah konsultan hukum, penasihat hukum dari Tikus Band, bukan sebagai komisioner. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh klien kami, panjang lebar, kami menduga, ini menduga ya, ada video tanggal 22 September itu adalah karena ada sebuah rekaman video di Facebook yang tadi sudah diceritakan, yang ada komunikasi antara ada tokoh TNI yang memberikan wejangan didikan, kemudian kita dari Tikus Band, dari Mas Agusa hanya mengaminkan itu semuanya gitu. Jadi sekali lagi penghormatan terhadap senior, karena memang klien kami ini selalu ingin belajar, ingin mendengar semua didikan, dan itu bekal bagi kita untuk membuat Tikus Band ini semakin profesional. Jadi bukan hanya respect kepada, kalau mungkin teman-teman wartawan sudah terima itu kronologis urutan kejadian. Jadi itu kan kalau urutan kejadian itu kita dari dulu Tikus Band ini taat pada hukum royalti, no doubt untuk itu. Jadi tak ada diskusi perdebatan mengenai royalti, tak ada di sini. Mau lagu Kus Plus, tidak lagu Kus Plus, tetap taat hukum royalti. Kemudian memang 2 tahun terakhir ini sudah mix antara lagu Kus Plus dan tidak. Bahkan di tanggal 22 September itu menurut keterangan dari klien kami, itu sudah tidak membawakan lagu Kus Plus. Kalau nggak salah 22 September itu waktu kita menelpon dan segala macam itu di Balikpapan atau di mana dia? Di Pekanbaru, sorry ya. Tidak ada lagu Kus Plus. Jadi tapi tetap taat royalti tetap dijalankan. Jauh sebelum kejadian ini juga tetap begitu gitu. Terus kemudian ya hingga sekarang ini tadi disampaikan juga tidak membawakan lagu Kus Plus gitu. Bukan karena larangan ya, karena memang sudah tidak membawakan lagu Kus Plus lagi sejak tanggal 22 September. Mix, ada banyak lainnya dan juga karya sendiri. Dan itu tetap juga taat pada hukum royalti. Kalau kita tahu siklusnya kan, itu nanti akan balik lagi kepada si pemilik hak. Ya, royalti itu. Jadi itu sementara yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi selalu saya menangkap dari klien kami ini selalu respect kepada setiap pihak yang bisa memberikan didikan kepada para senior yang tadi di TNI menerima, bahkan mungkin dari pihak lain, dan juga kepada pencipta gitu ya, baik Kus Plus ataupun yang lain. Jadi respect itu tetap dipelihara oleh klien kami. Buktinya apa? Ya tetap bayar royalti. Itu juga bagian dari respect each other. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik,
dengan adanya pelarangan ya dari keluarga besar Kus Plus menyanyikan lagu Kus Plus oleh Tikus Band. Nah, ini sangat disayangkan oleh para netizen, termasuk juga para penggemar ya, baik dari Tikus maupun dari Kus Plus sendiri. Ya mungkin langsung aja kepada teman-teman ya bisa menanggapi atau bertanya langsung kepada Tikus Band, mungkin tambahan dari tim kuasanya. Silakan sebutkan nama dari media mana. Halo, saya Revi dari Kompas.com. Mungkin dari kemarin Mbak Sari Kusoyonya ngomong soal persoalan attitude bukan royalti. Mungkin persoalan attitude itu maksudnya dari pihak Tikus sudah minta izin atau seperti apa? Terima kasih. Boleh saya tanya, maksudnya minta izin bagaimana ya? Maksudnya minta izin langsung untuk membawakan lagu Kus Plus ke lagu Kus Plus, Tikus yang bawain udah minta izin belum sama keluarganya langsung atau seperti apa? Apa ada obrolan sebelumnya seperti itu? Terima kasih. Oke, baik, boleh saya jawab ya secara hukum karena ini kan menyangkut hukum gitu. Jadi konsepnya di dalam konsep licensing untuk public performance yaitu pertunjukan seperti ini, konsepnya bukan begitu. Jadi ini ada beda antara public performance dengan non public performance. Public performance itu ketika menyanyikan lagu orang itu bukan begitu konsepnya. Jadi ada kan konsep royalty dan licensing yang sudah diatur di hukum di Indonesia, itu ada LMK dan segala macam gitu. Gitu. Jadi ada beda antara ketika kita membuat sebuah lagu untuk misalnya iklan. Itu ada license dengan cara izin dengan kepada si itu yang namanya non public. Jadi gini, Mas. Public performance itu ketika musik itu diputar di tempat umum untuk misalnya added value kayak restoran ini atau dipertunjukkan konser, itu public performance. Yang non public performance itu ketika sebuah lagu dijadikan misalnya iklan. Itu deal sendiri. Jadi antara si pemilik hak yaitu si pencipta dengan si yang akan menjadikan itu iklan, itu ada deal sendiri. Itu izinnya begitu. Tapi kalau di public performance konsep izin di Indonesia sampai sekarang ini tak ada direct license itu namanya. Walaupun itu ada beberapa teman kita mengusulkan untuk sekarang harusnya direct license dong, gitu. Tapi itu belum ada di Indonesia. Perkembangan direct license itu ada di Australia dan juga ada di Amerika. Tapi itu dengan persyaratan tertentu. Jadi konsep licensingnya bukan izin seperti saya izin dulu ya. Bisa dibayangkan nggak? Misalnya gini, ada orang request lagu ini di sebuah konser itu. Kalau terus sebentar ya, saya izin dulu kepada si penciptanya, itu nggak jalan pertunjukan. Itu salah satu contoh ya, saya untuk bisa menjelaskan ya bahwa direct license itu, walaupun saya juga tahu bahwa ketika kita public pertunjukan seperti itu, lagunya bisa jadi sudah strict, sudah seperti itu. Tapi tidak jarang juga orang itu lari dari rencana ini gitu loh. Jadi karena konsep-konsep seperti itu. Licensing yang dimaksud itu kalau di hukum Indonesia bukan yang tadi izin dulu baru bisa dinyanyikan. Karena itu akan sulit dilaksanakan. Ya, kecuali untuk show-show yang sudah pakem gitu dan di Australia dan juga Amerika. Negara lain yang saya tahu ya sepengetahuan saya masih belum bisa. Dan itu pun dengan persyaratan tertentu. Misalnya kalau di Australia ketika kita si penciptanya mau direct licensing gitu, maka dia punya perjanjian khusus untuk mengeluarkan diri dari si LMK-nya tadi. Khusus untuk pertunjukan ini, saya tidak ambilnya dari LMK ini ya, saya langsung direct, itu bisa. Ya, jadi itu kalau gitu Iya, kalau secara jadi gini, Tikus ini udah 16 tahun. Ya. Mereka main dari umur 16 tahun tuh terhitung mereka sejak umur 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Kita sebut ya, 5 tahun kemudian, waktu itu belum, ya masih anak kecil ya, 5 tahun kemudian baru kelihatan masih bisa dinikmati 5 tahun setelah itu ya. Dan dari awal itu, kami sudah bermain bersama Kus Plusnya, ya bersama Pak Yon, Pak Muri ya, di sana. Dan bersama Pak Nomo Kusoyo juga. Jadi di gelar-gelar konser kita juga sering main bareng. Jadi saya
Oh iya, sejak pertama tuh kita udah konser bareng, Kus Plus, Junior tuh yang sekarang lagi yang melarang kita itu, dan Tikus. Ya, jadi kalau dibilang udah bilang itu udah itu tahun 2009, udah gitu loh. Kalau disebut tahu atau izin, jadi kami sama bapak-bapaknya almarhum waktu itu sebelumnya kita bilang saya nggak pernah mau bilang izin ya, enggak. Tapi saya pernah punya konsep tentang perlunya bahwa lagu itu dibawakan kembali agar karya-karya bagus ini tidak hilang. Itu pernah bicara kayak gitu. Ya disebut ada Band Pelestari atau apalah namanya, itu pernah punya ngobrol, tapi kalau soal diketahui atau tidak ya itu dari 2007 ya. 2009 kita bikin konser bareng 3 termasuk anak-anak ikut pas itu sampai ke sini beberapa kali. Udah sering gitu kan. Nah, pertanyaan nanti kalau izin seperti apa ya saya nggak tahu, mungkin nanti Bang Ulam yang menjelaskan, yang tadi udah dijelaskan ya gitu, atau mungkin ada model baru lagi apa gimana saya nggak tahu ya, mintanya mereka gimana gitu. Itu sih. Cukup Mas ya. Udahlah, nggak apa-apa, langsung aja. Saya Vito dari Kumparan. Kan ini sudah terjadi pelarangan ya. Kalau boleh tahu, apakah saat ini Tikus sudah berkomunikasi kembali gitu? Maksudnya ngobrol dengan keluarga dari pihak Kus setelah ada pelarangan ini. Baik, ini giliran saya karena kebetulan saya yang bertugas untuk melakukan minta mediasi juga. Sebenarnya udah ada upaya. Jadi ketika kita dapat dikirim video pelarangan itu, kita langsung merespon karena dapatnya jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi kita sepakat untuk pagi-pagi kita call karena kita merasa cukup dekat dengan Riko, karena pertama video yang masuk itu yang sampai ke saya adalah video Riko bersama Mbak Rizke dan pengacaranya, ya, kuasa hukum ya. Ya, jadi saya berinisiatif sama Mas Agus, besok pagi deh kita hubungi karena udah malam, udah jam 10 saya baru buka WhatsApp. Dan pagi kita telepon nggak pick up, terus di WhatsApp, dan setelah WhatsApp baru sempat ngobrol ya. Dan kita sempat sampaikan kita merespon dengan baik, dan saat itu juga kita sudah menyatakan bahwa kita menerima pelarangan itu ya, apapun alasannya kita tanpa syarat, kita langsung bilang kita menerima. Dan bahkan supaya ini clear, kita pengen ini disampaikan secara terbuka artinya kami undang mereka untuk datang, karena waktu itu hanya Riko yang video itu dari Riko. Jadi saya bilang Riko, Mas Agus minta mereka datang, bisa hadir. Dan kita juga mengundang Mas Damon ya, Mas Damon kita undang juga. Tapi Mas Riko bilang dia nggak bisa hadir, dan yang akan hadir insya Allah katanya kuasa hukumnya. Mas siapa? Ya, kuasa hukumnya. Karena kalau ada nama kan enak bener, kita nggak bohongin. Nah, artinya sampai sore ternyata nggak bisa hadir, dan akhirnya kita gelar bersama teman-teman wartawan juga waktu itu, kita nyatakan kita menerima pelarangan itu dan berjanji untuk tidak membawakan lagu-lagu Kus lagi dalam setiap penampilan Tikus. Dan memang tanggal 22 kita ada show di Pekanbaru, tidak ada sama sekali. 23 di Pekanbaru kita nggak ada membawakan lagu-lagu Kus ya. Dan itu juga semua tercatat, dan lagu-lagu yang kita bawakan juga kita daftarkan langsung ke RMKM gitu ya. Selanjutnya setelah kejadian itu kami juga masih lihat ada seperti kami merasa belum sah rasanya ketika kami belum bertemu ya. Kami ingin ini menjadi suatu yang selesai ketika diterima dengan baik oleh keluarga Kus bahwa betul-betul kami sudah tidak
tidak apa namanya tidak apa tidak menggunakan lagu-lagu Kus-Plus lagi. Kami ingin bertemu dan saya WhatsApp lagi ke semuanya, ke Mbak Rizka dan meskinya hari ini kita undang dia untuk bertemu, tapi nggak ada jawaban. Saya sampai kirim WhatsApp ke istrinya Mas Riko ya, dan dapat ada respon, tapi Mas Damon semua nggak ada sampai hari ini. Kita nggak ada respon. Sebenarnya kami sepakat dengan kuasa hukum kami untuk menyampaikannya secara terbuka dengan harapan ini menjadi jawaban ya, dan tidak ada ke depan bisa clear. Karena kan yang diharapkan sama kami hanya tidak membawakan lagu Kus-Plus. Selebihnya jika ada sesuatu yang menjadi yang membuat situasi tidak nyaman, apakah kami secara pribadi dan keluarga, kita mohon maaf. Itu aja. Selebihnya nanti dengan kuasa hukum kami akan menjelaskan. Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah sudah menghubungi setelah kejadian itu, sudah. Ya, sudah kita mau konsolidasi, udah kita mau ketemu bicara baik-baik. Ya kalau sangat menyenangkan kalau bisa bertemu kan, itu akan lebih clear semuanya. Tapi itu pun ya belum ada tanggapan. Tapi apapun itu, klien kami tetap menghormati semuanya. Ya, kita mau dunia seni musik di Indonesia ini kita baik-baik saja. Tak perlu ada yang harus merasa nggak enak. Seniman adalah begitu. Yang penting kita happy semuanya, senang semuanya. Tikus tetap respect kepada Kus-Plus, kepada ahli warisnya, dan respect juga kepada semua pihak yang bisa memberikan ajaran didikan. Gitu intinya. Terima kasih. Tapi gimana kalau misalnya ternyata dari pihak Kus-Plus melanjutkan ini pahit-pahitnya gitu ya ke ranah hukum? Misalnya gimana? Ya maksudnya jadi disomasi gitu mungkin. Disomasi apa? Kalau memang sudah tidak ada membawakan lagu Kus-Plus, maksudnya disomasi apanya ini? Saya ingin tahu juga maksudnya gimana? Maksudnya seandainya ada pihak dari sana masih tidak terima Oke. gitu atau Ya itu kan hak ya. Semua warga negara Indonesia punya hak. Mereka mau melakukan upaya apapun, yaitu silakan monggo saja. Kita harus menghormati hukum. Demikian juga adalah hak klien kami untuk memperjuangkan haknya. Tentunya kan begitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin jawaban yang mungkin ya kok cuman begitu doang. Ya memang begitu, mau dijawab apa? Ya kan? Hak orang untuk misalnya melakukan upaya hukum. Tapi seperti tadi dijelaskan, klien kami sudah sejak 23 September sudah tidak membawakan lagu Kus-Plus dan memang berkomitmen untuk ke depan juga ya demi tentram, aman dan damai tidak membawa lagu Kus-Plus. Bukan begitu ya? Itu. Berarti udah clear Bang ya? Ya menurut kami sudah clear. Tapi kalau yang lain tidak clear, saya juga nggak tahu clearnya di mana gitu. Oke Bang. Oke, Bang. Satu lagi mungkin dari Bang Maman. Ya, saya Maman dari Media Duta Indonesia yang ingin menanyakan yang pertama dengan penggunaan tidak boleh digunakan lagu dari Kus-Plus, apakah Tikus Band akan berganti nama itu kan satu ya, karena itu kan bagaimanapun ada namanya Kus ya, Tikus. Yang kedua nih dari LMKM kami menanyakan ke Bang Ulam ya. Saya tidak mau LMKM loh Pak. Ya, oh dari kuasa hukum ya. Ya, untuk kuasa hukum apakah jalur-jalur apa yang akan dilakukan? Bagaimanapun kan dengan adanya hari ini ya seperti ini tentu mungkin ada pihak-pihak yang saling dirugikan, mungkin contoh kayak Tikus Band mungkin ada beberapa undangan yang gara-gara tidak boleh terus ada yang di cancel, ini kan secara ini kan dirugikan, ini langkah-langkahnya apa? Terus yang ketiganya, apakah Tikus Band juga akan merilis lagu-lagu karyanya sendiri? Mungkin aja ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya kan mau melakukan upaya apa? Ya tak ada, karena saya belum mendapatkan apa-apa sinyal dari klien saya, ya gitu. Jadi mau melakukan apa? Mungkin sementara yang saya pikirkan
berkreasi lah dengan lebih baik berkarya gitu dengan aman dan damai. Cuman itu ya demi seni musik Indonesia gitu. Terus juga tadi ada apakah berkarya itu memang ini hikmah ini kita ambil kami ambil positif ya dari hikmah ini apapun ya kita introspeksi diri, koreksi diri dan segala macam lebih hati-hati ke depan dalam hal apapun ya. Tapi kami tetap berkarya terus karya-karya sendiri juga kebetulan pas kemarin udah rilis ya dari label kami JD Record dari Pak Yan Juwana juga merilis ulang lagi ke single-single kita dan minggu depan juga kita udah mulai proses lagi untuk klip dan lain-lainnya. Selain tapi kami tetap seperti disampaikan kuasa hukum kami Bang Ulam tadi bahwa Tikus Timun dari awal Tikus itu punya komitmen bahwa kami sebenarnya pengen banget mengangkat karya-karya lama. Karya-karya lama yang bagus agar terus terjaga dan terus menyala. Ya. Terus. Jadi artinya kami angkat ke anak-anak muda. Dengan kalau kita pakai sistem jalur yang semestinya tadi kan juga pencipta itu juga mungkin ada kontribusi dari sana. Kita angkat kembali. Enggak semua band langsung berkarya semua kan lagu-lagu ini nggak ada yang bawaan juga. Jadi itu hal yang wajar. Dan kita juga tetap membawakan karya sendiri tetap. Ya itu mungkin lebih memicu kami untuk lebih berkarya lagi ya karya sendiri itu. Itu aja sih. Ya. Untuk ganti nama saya coba sama Ibu Manajer, Ibu Bos. Ya mungkin ganti nama jadi ganti rezeki ya, mudah-mudahan rezekinya lebih baik. Amin. Insya Allah nanti kita masih belum ada rencana ke sana. Semoga mungkin dengan nama Tikus pun mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya.